Indonesia, negeri dengan keajaiban alam yang menakjubkan. Mulai dari pegunungan yang hijau subur hingga pantai yang berkilauan, bangsa kita dihiasi dengan keindahan yang mempesona. Indonesia bukan sekedar sebuah negara. Ini adalah inti dari keindahan dan keanggunan. Sebuah alam di mana warna-warni selaras dalam kedamaian hidup berdampingan. Dalam batas-batasnya terdapat segudang harta karun yang tak lekang oleh waktu. Kekayaan alam yang tiada habisnya. Tapi Indonesia bukan hanya indah, tapi juga merupakan negeri yang mempesona. Sebuah negeri ajaib yang tak ada bandingnya. Langit sendiri mengundang ke kepulauan ini, tempat semua makhluk hidup berada, tumbuh subur dalam harmoni yang tenang. Ini adalah kisah di mana budaya saling terkait, di mana rahasia mistis Nusantara terungkap dengan segala kemegahannya. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi masalah yang mendesak. Pencemaran lingkungan, terutama oleh sampah plastik, telah mengancam kelestarian alam Indonesia. Sungai-sungai yang jernih dulu kini tercemar, dan hutan-hutan kita dikelilingi oleh plastik. Pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, namun hingga saat ini perhatian terhadap lingkungan seringkali terabaikan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Kita hidup di dunia yang dikemas demi kenyamanan kita. Keunggulan plastik yang murah, tahan lama, dan ringan telah mempengaruhi kebiasaan konsumsi kita. Namun, plastik juga memiliki sifat yang sulit terurai, menyebabkan transmisi sampah yang semakin mempengaruhinya. Berbagai sosialisasi, provokasi mengenai pengurangan sampah dan daur ulang sampah telah digencarkan di seluruh pelosok negeri. Namun, angka sampah dari tahun ke tahun masih saja meningkat. Salah satu contohnya adalah plastik. Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti menggunakan plastik. Akan tetapi, plastik memiliki kelemahan di mana plastik ini sulit terurai di alam. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya sampah plastik di Indonesia. Terbaru untuk mengatasi masalah ini, di mana kita mempunyai inovasi yang bernama dengan biodegradable. Biodegradable terbuat dari bahan alami dan kitosan, yang dimana terbuat juga dari kulit pisang. Dengan demikian, biodegradable lebih mudah terurai oleh tanah dibandingkan plastik konvensional. Jika fungsi plastik yang biasanya sulit digantikan dengan benda yang lebih alami, dan pada umumnya masyarakat enggan untuk menggunakan biodegradable plastik yang sudah tersedia karena mahal lalu sulit didapatkan, maka kami menggantikan plastik konvensional dengan biodegradable plastik yang terbuat dari kulit pisang dan kitosan yang lebih murah. Selain itu, dengan menggunakan biodegradable plastik akan mengurangi penggunaan plastik konvensional dan akan menjaga ketahanan lingkungan untuk jangka yang lebih panjang. Untuk membuat biodegradable plastik menggunakan kitosan cangkang kerang yang kami dapatkan dari pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau pada wilayah Muara Angke. Masyarakat wilayah Muara Angke yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan juga penjual kerang hijau. Masyarakat menjual daging kerang hijau yang telah dipisahkan dari cangkangnya, sehingga cangkang kerang hijau menjadi timbunan yang akan menimbulkan banyak resiko seperti bau yang tidak sedap, sarang hewan, dan juga pembawa penyakit, dan masih banyak lagi. Selain membuat biodegradable plastik, kami juga sekaligus mengatasi permasalahan pada wilayah Muara Angke untuk mengambil cangkang kerang hijau sebagai sumber kitosan yang kami gunakan. Umumnya, pemanfaatan buah pisang hanya pada dagingnya saja untuk konsumsi buah ataupun diolah. Kulit pisang biasanya hanya dibuang begitu saja. Tentu saja, ketersediaan kulit pisang sangat melimpah dan mudah untuk didapatkan. Berdasarkan berbagai material polimer alami yang telah dibandingkan, plastik biodegradable yang disintesis dengan pektin menunjukkan nilai elongasi dan kekuatan tarik lebih tinggi dibandingkan polimer lainnya. Hal ini penting karena plastik biodegradable diharapkan bisa menggantikan plastik konvensional yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pektin dari kulit pisang lebih disukai dibandingkan pati karena pati memiliki sifat yang kurang elastis dan bersifat hidrofilik, sehingga membutuhkan bahan tambahan untuk meningkatkan karakteristik mekaniknya.
Kulit pisang menyumbangkan sekitar 40% dari berat buahnya, sehingga menghasilkan limbah yang cukup besar dan perlu untuk dimanfaatkan kembali. Hasil uji pektin kulit pisang yang dilakukan menunjukkan bahwa derajat esterifikasi sebesar 20,19% mengindikasikan bahwa pektin ini tergolong dalam kategori pektin metoksi rendah. Kadar air yang terukur pada 7,139% menunjukkan bahwa pektin ini memiliki stabilitas terhadap kelembapan. Yang penting untuk menjaga agar plastik biodegradable tidak cepat terurai atau kehilangan kualitasnya dalam kondisi lembab. Selain itu, kadar abu sebesar 1,6% menunjukkan bahwa pektin ini mengandung jumlah bahan mineral yang relatif rendah, yang menjadi indikator kemurnian dan kualitas. Struktur biodegradable plastik yang memiliki rantai bercabang namun tidak tersusun rapi menyebabkan kekuatan ikatan molekulnya menjadi lebih lemah, sehingga gaya yang dibutuhkan untuk memutus plastik juga semakin lemah. Lemahnya ikatan struktur biodegradable plastik ini dapat dilihat dari permukaannya yang lebih lembut dibandingkan plastik. Dihasilkan akibat pencampuran pektin dan kitosan tersebut perlu untuk dioptimasi dengan penambahan zat aditif lain agar menghasilkan plastik biodegradable yang dapat digunakan. Plasticizer yang digunakan adalah gliserol. Menurut penelitian, penambahan gliserol mempengaruhi degradasi plastik biodegradable berbasis pati singkong. Penambahan gliserol mempengaruhi gaya antar rantai ikatan hidrogen antar gugus hidroksil sehingga lebih mudah berinteraksi dengan mikroorganisme di tanah. Tahap pertama adalah ekstraksi pektin dari kulit pisang. Kulit pisang dicuci, dipotong kecil-kecil, dan direndam dalam larutan asam sitrat. Kemudian kulit pisang dihancurkan menggunakan blender dan diendapkan. Endapan yang dihasilkan disaring dan dikeringkan dalam oven hingga kering. Serbuk pektin kulit pisang yang dihasilkan kemudian diayak menggunakan ayakan berukuran 100 mesh agar ukuran partikel seragam. Selanjutnya, serbuk pektin tersebut dilarutkan dalam aqueous dan dipanaskan. Sementara itu, kitosan dilarutkan dalam asam sitrat. Larutan pektin kemudian dicampur dengan larutan kitosan dan diaduk hingga homogen. Gliserol ditambahkan ke dalam campuran tersebut agar diaduk kembali hingga merata. Campuran akhir dituangkan ke dalam cetakan dan dikeringkan dalam oven. Inovasi baru dalam memanfaatkan limbah dari bahan alam seperti kulit pisang dan kitosan dari limbah cangkang kerang yang dapat mengurangi dampak negatif dari pengerusakan lingkungan serta mengurangi pemakaian bahan kimia. Biodegradable plastik dapat diterapkan dalam pertahanan militer, yakni sebagai wadah ransum militer di ruang pertempuran, plastik untuk parasut, atau dapat sebagai bahan senjata militer palsu untuk menipu musuh. Senjata militer berat, kecil, tank plastik hingga stasiun radar besar dari plastik yang hanya membutuhkan udara atau pompa angin tanpa perlu amunisi. Walaupun persenjataan plastik ini tidak bisa menembak, namun senjata palsu ini lebih fleksibel karena lebih ringan dan dapat dikerahkan dengan cepat. Persenjataan palsu ini dapat tampak seperti asli, namun bahan yang digunakan dapat dikembangkan lagi menggunakan bahan khusus yang dapat menipu radar musuh dengan pendeteksi termal agar mengira peralatan tersebut asli. Kami percaya sebagai kadet mahasiswa kami memiliki tanggung jawab untuk membangun negeri. Harapannya penelitian ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Kami ingin menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah secara efektif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami berharap dapat menjadi langkah awal untuk perubahan yang lebih baik. Inovasi ini membantu untuk ekonomi berkelanjutan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan pada industri hijau. Inovasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.